warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga pemirsa semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Senang sekali saya Novia Filda dapat menemani Anda dalam episode spesial Sehatpedia. Nah, saat ini kita sudah kedatangan dokter spesialis bedah syaraf dari Rumah Sakit Anisa Cikarang. Ada Dokter Muhammad Fahriza nih. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Novia. Wah, ini tampaknya segar sekali ya, dokter. Alhamdulillah, selalu segar kita. Segar ya, dan juga sehat ya, dokter. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di sini selain ada dokter, juga ada pasien dari Rumah Sakit Anisa Cikarang yang alhamdulillah pada saat ini sudah keadaan sehat ya Pak ya, dan sembuh. Di sini ada Bapak Wasik. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Nah, pemirsa di rumah di sini sudah ada dokter spesialis bedah syaraf, makanya saya mau tanya-tanya nih dokter. Boleh banget. Dokter, sebenarnya untuk kasus apa aja sih dokter yang bisa ditangani oleh dokter spesialis bedah syaraf? Oke, terima kasih Mbak Novia, dan saya mungkin menyapa pemirsa juga ya. Terima kasih nih sudah mengundang saya di sini. Mungkin saya akan memberikan sedikit informasi apa aja sih kasus-kasus yang bisa ditangani oleh dokter bedah syaraf. Sesuai judulnya aja nih Mbak Novia ya. Kan saya ada B, ada S-nya nih, ada bedah, ada sarafnya. Otomatis kasus yang harus saya tangani atau mayoritas yang saya tangani adalah memerlukan pembedahan dan lokasinya adalah di saraf. Sedangkan saraf itu sendiri terbagi menjadi saraf pusat, yaitu adalah di otak dan juga tulang belakang atau medula spinalis, dan juga saraf tepi yang ada tersebar di seluruh tubuh kita. Ini ada saraf-sarafnya kecil-kecil ini. Nah, jadi itu kira-kira kalau misalkan kasus-kasus apa saja yang bisa saya tangani. Tentunya yang perlu pembedahan gitu. Jadi sangat cukup luas juga ya cakupannya ya dokter ya. Betul. Tapi dokter, apakah setiap dari kasus syaraf ini harus dilakukan tindakan pembedahan nih dokter? Nah, dari yang saya sebutkan tadi kan ada saraf pusat dan juga saraf tepi. Jadi penyebabnya ini banyak, Mbak Novia. Bisa trauma atau kecelakaan lalu lintas ya, maupun kecelakaan di rumah sendiri ini, kepleset, jatuh. Nah, itu bisa terjadi perdarahan ataupun patah tulang tengkorak. Itu bisa saya tangani. Terus setelah itu juga yang memerlukan lagi adalah contohnya itu kasus-kasus stroke. Itu bisa stroke yang sumbatan ataupun stroke perdarahan yang memang memerlukan tindakan operasi, itu juga bisa ditangani oleh bedah saraf. Namun pertanyaannya kan tadi bisa semua atau bisa juga enggak gitu ya. Nah, jawabannya memang bisa dua-duanya. Nanti saya akan evaluasi berdasarkan klinis pasien itu sendiri atau keluhan pasien itu sendiri, dan juga berdasarkan pemeriksaan penunjangnya nih para pemirsa. Jadi bisa ada CT scan, nanti bisa juga ada MRI. Kalau memang keduanya setelah saya evaluasi terindikasi untuk dilakukan tindakan operasi, maka saya akan mengedukasi kepada keluarga pasien maupun kepada pasien untuk pilihannya adalah tindakan operasi. Bisa juga dari operasi itu nanti bisa ada dua nih, Mbak Novia. Bisa juga operasi yang memang open surgery konvensional, jadi operasi pembukaan tulang kepala maupun tulang belakang secara luka besar, atau yang sekarang ini lagi tren ini adalah minimal invasive surgery yang lukanya itu luka kecil. Jadi bisa oleh dokter bedah saraf itu melakukan tindakan tersebut, maupun ternyata dari hasil evaluasi ini kayaknya belum perlu operasi, itu saya akan edukasi kepada keluarga maupun pasien dan juga dokter perujuk. Jadi bisa dokter saraf, dokter mata, ataupun dokter penyakit dalam yang mendapatkan kasus yang sekiranya perlu evaluasi saya ataupun dari IGD, nanti saya akan jawab iya atau tidak perlu operasi. Jadi ini kembali lagi dengan bagaimana kondisi pasien tersebut ya, dan juga apakah memang ada rekomendasi untuk ditindakan pembedahan itu sendiri. Betul sekali, Mbak Novia. Dokter, tapi nih ya, untuk di masyarakat luas ini biasanya susah nih membedakan mana yang namanya nyeri kronis dan juga nyeri akut. Saya juga masih bingung nih, mana nyeri akut, mana nyeri kronis. Dan juga kapan sih kita harus mencari bantuan medis saat kita mengalami nyeri tersebut, dokter? Jadi kalau misalkan nyeri itu sendiri, ya nyeri adalah alarm tubuh kita ya pemirsa ya sekalian ya. Jadi kalau terasa nyeri itu berarti ada sesuatu yang aneh atau sesuatu yang tidak betul pada tubuh kita. Nah, kalau tadi pertanyaan adalah akut maupun kronik, itu sesuai dengan waktunya atau durasinya. Kalau nyeri akut, nyeri yang sifatnya itu baru sebentar nih. Jadi misalkan penyebabnya kejedut atau jatuh kecelakaan ya,
itu timbul nyeri, itu adalah nyeri akut. Kalau misalkan dia bertahan atau nyerinya lebih dari 2 minggu, itu ataupun sampai bulanan, itu adalah nyeri kronik. Dan biasanya penyebab nyeri kronik maupun yang jangka panjang tersebut dan juga bisa makin berat, itu bisa terjadi yang terjadi pada pasien adalah bisa kemungkinan tumor maupun penyakit degeneratif, bisa di tulang belakang juga itu nyerinya. Jadi makin sakit, makin lama makin sakit biasanya. Habis aktivitas maupun duduk lama atau jalan jauh, itu bisa timbul di tulang belakang kita. Dan pertanyaannya kapan nih perlu ke konsultasi gitu ya? Betul. Itu harusnya segera. Ketika ada alarm tersebut, pemirsa sekalian harus langsung menemui ahlinya. Jadi langsung ke dokter sehingga bisa dievaluasi apa penyebab nyerinya dan tidak terlambat untuk ditangani oleh dokter. Jadi lebih cepat, lebih baik ya kita mengecek kesehatan kita ya dokter ya. Tapi dokter tadi bilang sakitnya itu di bagian punggung. Memang ada bagian lain dokter untuk rasa nyeri itu? Bisa di kepala, punggung, di tangan ya. Jadi dimanapun lokasi saraf itu yang seperti saya bilang tadi, ada di saraf pusat yaitu di kepala maupun punggung atau di tulang belakang, dan di saraf tepi tersebar di mana-mana. Gitu. Kalau terjadi penyakit ataupun bisa jepitan saraf, bisa penyakit apapun, itu pasti akan timbul nyeri. Wow, jadi kita memang harus berhati-hati sekali ya dokter ya. Betul sekali. Dan pemirsa, di sini sudah ada Bapak Wasik yang merupakan pasien yang alhamdulillah sudah sembuh ya Bapak ya. Bapak boleh dong sharing ke pemirsa di rumah. Pada saat Bapak mengunjungi Rumah Sakit Anissa, kondisi kesehatan Bapak itu seperti apa Pak? Bapak ada keluhan apa gitu? Sangat parah itu waktu pertama masuk. Kenapa Pak waktu itu? Kecelakaan bermotor. Oh, kecelakaan motor. Jadi ada benturan kah? Benturan di kepala, sini, sebelah kanan. Sebelah kanan. Oh, pada waktu itu Bapak sempat koma? Koma berapa? 2 hari. Oh, Masya Allah. Jadi pada waktu Bapak mengalami koma dan juga sekarang sudah alhamdulillah sembuh ya Pak ya. Bapak membutuhkan waktu berapa lama nih Pak? Cuma 6 hari. Oh, Masya Allah, alhamdulillah ya. Iya, jadi ini Pak Wasik termasuk kasus yang cepat ditangani. Ketika ditemukan atau ketika jatuh langsung dibawa ke rumah sakit dan langsung kita tangani, alhamdulillah hasilnya baik. Jadi memang itu dia ya Pak ya, ketika kita pada saat merasakan nyeri ataupun benturan, langsung kita konsultasikan ke dokter, itu langsung ditangani dengan segera ya Pak ya? Iya, betul sekali. Kita tangani dengan segera dan alhamdulillah di Anissa sudah bisa untuk menangani kasus-kasus yang memerlukan tindakan pembedahan oleh bedah syaraf. Bapak Wasik, ini boleh dong berbagi pengalaman Bapak ya pada saat Bapak dirawat inap di Rumah Sakit Anissa Cikarang, gimana tuh Pak? Pelayanan baik, sangat baik. Alhamdulillah ya, dokter-dokter juga ramah dan juga ketika Bapak konsultasi, Bapak juga mendapatkan arahan dan juga pengobatan yang baik, membantu Bapak sekali ya Pak ya? Membantu. Alhamdulillah. Sekarang masih rawat jalan Pak? Udah enggak. Wah, kalau ada keluhan gitu. Kalau ada keluhan aja. Kalau ada itu juga. Kalau ada. Alhamdulillah ya Bapak Wasik sekarang udah sembuh. Tapi pemirsa jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita akan kembali lagi dalam Sehatpedia tentunya. Masih bersama saya dan juga dokter dan juga Bapak Wasik. Tetap di Sehatpedia.